Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita ketemu lagi di episode ke-6. 6 ya? 6. Karena yang sebelumnya 5. Di K2 C. Korek-korek cinta. Mohon maaf ya kalau judulnya agak, kalau kata orang sedang mah cepal gitu ya. Apa ya? Bikin kesel lah judulnya. Gak apa-apa. Karena memang hari ini kita akan mengorek-orek cinta. Selalu. Dan narasumber yang sudah kita ketemu di episode sebelumnya, kita hadir kembali dengan Pato. Siap. Hai Hai. teman-teman, jumpa lagi sama saya. Jumpa dengan, kok kaosnya bisa sama ya? Saya juga. Oke, anyway, itu nggak usah dilihat outfit kita, karena apalagi yang saya kurang penting. Yang penting adalah hari ini kita ngomong love story-nya Pato atau Bang Wisnu nih. Lo kan Bang pasti punya cerita cinta yang paling powerful ya. Karena di episode sebelumnya, cinta itu adalah memberi. Nah, kita lihat nih. Udah nikah kan? Udah, Udah. Cinta kan sama istrinya? cinta. Cinta dong. Kalau enggak bingung. Kalau enggak selesai podcastnya langsung. Cut gitu. Ini harus briefing kayaknya. Nah, pertama ketemu di mana sih? Oke. Sebelum gue menceritakan ini, gue bilang dulu, izin dulu sama istri gue, nggak apa-apa ya, sayang, aku ceritain di sini. Nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa, udah bilang nggak apa-apa. Oh, dia menjawab telepati. Jadi pertama kali gue ketemu sama istri gue itu kebetulan di sosial media yang bernama dengan Instagram. Instagram. Nah, jadi dia itu follow gue karena waktu itu di Instagram gue kolaborasi sama Agung Juna untuk bikin konten yang namanya wudhu. Oh. Gitu. Jadi banyak banget orang yang pengen wudhu tapi nggak bisa gara-gara tatoan. Nah, kita tuh pengen menghancurkan stigma itu. Maksudnya pengen meluruskan kepada teman-teman kalau misalnya ya udah lu wudhu aja gitu. Lu kalau mau sholat aja gitu. Bukan hak lu untuk bilang kalau ini tuh salah atau benar gitu. Jadi kayak gitu. Nah, mulai dari situ istri nge-follow gue. Nah, dari sekian banyak adalah satu istri itu nge-follow gue. Terus habis itu dia direct message ke gue, bilang pengen serius gitu. Terus habis itu, oh ya pasti lihat dulu kan kayak gimana orangnya. Check and recheck. Terus habis itu ternyata ya. wah, pramugari gitu. Tapi di situ wah, pramugarinya itu gue mikirnya kayak nanti kalau gue nikah gimana ya, gue ditinggal mulu dong atau apa ya segala macam bla bla. Gue mikirnya ke situ. Lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Terus habis itu oh ya udah deh, ya udah bismillah kayak gitu. Ya udah akhirnya pengen serius, terus habis itu kenalan satu sama lain. Dia kenalan sama keluarga gue kenalan sama keluarganya dia. Itu yang bakal gue ceritain nanti. Terus habis itu ya udah akhirnya selama gue pertama kali tahu istri gue sampai akhirnya gue menikah dengan istri gue itu jaraknya cuma 1 bulan 1 hari dan 1 bulan 1 hari dan itu istri gue itu kalau misalnya teman-teman pada main Instagram itu kan pasti ada mutual friend ya kan, lo following siapa apa segala macem gitu. Nah ini istri gue mutual friend-nya nol. Jadi out of nowhere, nggak tahu siapa, tiba-tiba datang ke kehidupan gue, begitupun juga gue datang ke kehidupannya dia, terus habis itu tiba-tiba kita nikah gitu. Bukan teman-temannya siapa gitu. Jadi, wow. Ya sampai ada beberapa teman gue yang kaget sih kayak Mario tuh kaget tuh. Apa-apaan lo? Gitu. Kaget dulu. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya lo bisa nikah nih siapa gitu. Terus ya udah akhirnya kita menikah 1 bulan 1 hari itu jarak dari pertama kali kenal sampai gue ijab kabul sama istri gue. Nah itu selama 1 bulan itu gue mengenal dia lebih jauh. Begitupun juga dia mengenal gue juga lebih jauh gitu. Nah itu kita sempat ketemu ya waktu itu ya sebelum nikah ya. Benar. Dan sesudah nikah. Sebelum dan sesudah ya. Dan agak kaget memang karena yang DM pasti nggak hanya satu cewek doang dong. Nggak mungkin satu doang, pasti yang Bang Wisnu gitu. Nah, yang membuat lu Bang akhirnya memutuskan dia itu apa? Yang pertama kali gue memutuskan kenapa harus istri gue itu karena adabnya dia sih, Kang. Jadi
Gue nggak peduli statusnya seperti apa, gue nggak peduli orangnya seperti apa, tapi adab itu nomor satu. Oh iya. Terutama untuk adab kepada kedua orang tua gue. Oh. Nah, di saat titik balik gue di 2018, itu gue amat sangat menyayangi orang tua gue. Dan gue pingin banget punya istri, yang dimana istri gue itu amat sangat menyayangi orang tua gue. Oh. Gitu. Di saat istri gue itu menyayangi orang tua gue, otomatis istri gue menyayangi gue. Iya. Gitu. Jadi jangan dibalik, kalau istri kita menyayangi kita, belum tentu istri kita menyayangi orang tua kita. Kenapa? Karena gue cowok gitu. Gue tetap harus berbakti sama ibu gue. Ya kedua orang tua gue gitu. Jadi kalau misalnya emang istri gue nggak support itu, ya buat apa gue nikah gitu kan? Jadi makanya ya udah, gue yang pertama kali gue cari itu adalah adabnya dia kepada orang tua gue. Orang tua. Nah waktu itu gue tes, gue suruh ke rumah, dateng, terus habis itu gue ngeliat nih dari A sampai Z, dari caranya dia duduk, berdiri, jalan, ngobrol sama orang tua gue, apa segala macam, 100% approve gitu. Kenapa? Karena mungkin jadi memang teman-teman, istri gue ini orangnya santun, introvert, jadi dia nggak banyak bicara gitu, tapi sekalinya bicara dia ngomongnya tuh santun banget, ditambah lagi dia juga pramugari kan, jadi tutur katanya tuh nggak kayak gua lah, tutur katanya tuh dia tuh benar-benar tertata gitu, dan kelihatan banget dari gestur tubuhnya, gestur cara bicaranya, itu tuh benar-benar dia tuh sayang banget sama orang tua gue. Udah dari situ gue udah merem deh gue, gitu, Merem. istilahnya kayak gitu, udah bismillah deh. Terus sebaliknya nih ya, apa yang membuat si Mbak ini, istri lo bang, itu akhirnya gue DM lo, gue akhirnya mau nerima lo dengan kondisi seperti ini gitu. Oke. Dia ceritanya apa gitu? Nah kemarin tuh waktu itu gue juga sempet nanya kan, kamu kenapa sih nyari milihnya aku gitu, lo kenapa sih milihnya gue gitu. Terus habis itu dia bilang, intinya aja ya kan, Iya, intinya. kalau sisanya gue bakal malu nih. Makanya Intinya nanti aja, dilakukan. intinya itu adalah dia suka gue subuhanan bokap gue di masjid. Yang pertama. Oh. Yang kedua, dia suka gue tuh pernah bandel gitu. Yes. Karena kayak gini, dia mikir, oh lo udah pernah ngelewatin segitu banyak kebandelan lo, dan sekarang lo udah berusaha untuk menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, itu yang gue cari. Yeah. Kenapa? Karena lo pasti udah tahu kemarin lo bandelnya seperti apa. Jadi kalau misalnya nanti ada kasus yang serupa, lo tahu harus seperti apa menanganinya gitu. Dan ya kayak gitulah. Lebih paham lah istilahnya. Gue itu udah cukup capek sama yang namanya bandel. Gue pengen cari yang bener-bener aja sekarang. Itu diungkapkan waktu kurang lebih seperti itu. Masa kenalan nggak bang? Enggak, pas sudah nikah. Waktu sebelum kenalan dia sempat ngomong nggak, kenapa saya ada kecenderungan nih ke Bang Wisnu gitu? Enggak, dia bilangnya apa ya DM-nya, lupa. Pokoknya intinya dia bilang mau serius lah istilahnya gitu, dan gue menanggapinya dengan positif juga gitu. Oke. Jadi istilahnya kayak gitu. Jadi dia memilih gue tuh karena gue udah capek ya namanya bandel gitu. Dan satu visi misi juga, setelah kita bertukar visi misi akhirnya benar-benar cocok juga, terus ya udah jalan. Berarti memang tetap membicarakan visi misi ya, dalam artian bukan berarti kita jalanin apa adanya, itu enggak ya? Enggak. Enggak. Berapa kali ketemu nih sebelum akhirnya menikah? 2 kali. Sebulan, sehari 2 kali ketemu. Iya, jadi 2 kali gue ketemu. Yang pertama itu ketemu physically ya maksudnya? Physically ya, ketemu langsung gitu. Jadi pertama kali itu pas dia ke Jakarta ke rumah gue. Yang kedua itu pas gue terbang ke Malang untuk ketemu orang tuanya dia. 2 kali. Oke. Tadi kan udah cerita nih, istrinya ke rumahnya nih, waktu belum jadi istri. Nah, kita coba tanya, ketika terbang ke Malang, boleh cerita Pak, apa yang terjadi di sana? Sehingga akhirnya dapat ACC, dan seperti apa ketegangannya, intensnya kayak apa? Silakan. Jadi setelah gue titik balik di 2018 itu, gue resign dari perusahaan gue sendiri, dan akhirnya gue
bekerja serabutan, dalam artian itu gue freelance lah. Kata-kata kerennya tuh freelance sebagai desainer. Nah, udah tuh paling pendapatan gue tuh cuma 800.000 atau 600.000 atau 300.000 balah sebulan gitu. Nah, itu gue akhirnya bilang ke orang tuanya si Dila. Gue terbang sendirian ke Malang dari Jakarta. Gue minta izin sama orang tua gue, minta doa. Akhirnya gue terbang ke Malang. Sampainya di Malang, gue minta izin sama orang tuanya Dila. Tapi sebelumnya memang mamanya Dila itu sudah, mama istri gue itu udah approve Berapa? sebelumnya. Jadi memang gue ke Malang itu hanya untuk meminta restu dari bapaknya. Oh, Gitu, dari bapaknya si ini Dila. raja terakhir. Betul, raja Di terakhir, Mario Bros kreditnya ya. kosong. Jadi kalau misalnya udah mati udah baik. Udah baik lah ya. Nggak bisa ulang lagi. Selesai gitu. Kreditnya nol. Raja terakhir. Nah, jadi kebetulan juga bapaknya Dila ini TNI juga. Jadi Oh, iya. Jadi ini combo banget ya. combo. Jadi memang benar-benar apa kata-katanya tuh tegas, apa segala macam to the point dan yang lain-lain. Udah akhirnya datang ke rumahnya, tapi bapaknya belum pulang waktu itu. Duduk di ruang tamu rumahnya, itu udah kayak ngelamar kerja, Kang. Gue udah kayak ngelamar kerja, makin lengan panjang, rambut kelimis banget, terus habis itu kurang bawa map doang. Kira tuh duduk gini dia Kiranya bawa map apa enggak ada gitu. segala macam. Dan pada akhirnya ya udah datang bokapnya, terus habis itu kenalan Om, terus habis itu langsung mengutarakan, Om, perkenalkan saya Wisnu, tujuan saya ke sini untuk melamar anak Om bernama Dila gitu. Jadi memang dari kemarin-kemarin itu memang bapaknya ini masih bukannya nggak setuju, tapi ntar dulu deh gitu. Dan pada akhirnya setelah gua ngomong seperti itu, entah kenapa bapaknya bilang, oh ya udah, kapan kamu secepatnya menikahi Dila? Kayak gitu. Di situ agak sedikit kaget sih, Kang. Kenapa? Karena gue kira gue butuh beberapa hari lagi untuk datang lagi untuk meyakinkan beberapa hari. Tapi pada saat itu juga gue diterima. Dan yang lucunya adalah, ayo sholat maghrib Wisnu imam ya. Oke. Oh, udah langsung trikul guys. Enggak. Dia approve itu trikul ya. Yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua Al-Kausar 3 ayat. Nah, Lebih pendek Pak itu. pendek. Mending trikul. Dan ngomongnya agak dilamain, jadi biar kesannya Iya. paham. Expert gitu ya. Expert. Dan ya udah akhirnya alhamdulillah itu semuanya selesai. Pulang ke Jakarta, selang beberapa hari balik lagi ke Malang. Nggak pulang ke Jakarta untuk ngurus di KUA kan. Oh iya. Balik lagi ke Malang, itu posisi kita udah pingin menikah. Tapi memang ada kemarin itu sempat ada yang namanya kayak, kalau gua kan apa adat Jawa ya, ada yang namanya seserahan, kayak gitu ya, kayak gitu. Udah nikah di Malang ya. Nikah di Malang. Oke. Hari Rabu. Tapi bapaknya sempat ngasih bocoran nggak ke Dila gitu, ke istri? Akhirnya bapak ngizinin itu karena ini loh gitu, ada nggak? Nggak. Jadi bapak itu tipe orang yang pride-nya tinggi banget. Oh. Jadi nggak mau menceritakan apapun itu ke anaknya ataupun ke menantunya. Jadi itu udah lebih dari happy sih. Di saat dia udah menerima gue, berarti ya gue pede aja sekarang gitu. Dan ada bagusnya juga nggak diceritain. Jadi gue menjalani dengan apa adanya aja sekarang gitu. Biasa bapak nih udah ngasih loh gitu kan gitu, kesel nih datang kayak gini misalnya, enggak ya? Nggak, alhamdulillah. Oke. Teman-teman, kita nggak mau lama nih ngomongin love story-nya karena memang nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi karena ada keperluan lagi ya. Boleh. Kita ngobrol cuman ini, saya pengen tahu apakah benar-benar ketika sudah menikah itu cinta yang di statement episode 5 minggu lalu itu, apakah memang ada di istri? Ya. Jadi dari pertama kali gue menikah sama istri gue sampai detik ini, gue tuh nggak pernah marah sama istri gue. Wow. Nggak pernah bernada tinggi, nggak pernah yang namanya kalau sebel sering banget, sering banget yang sebel. Tapi sering banget. Tapi ya gimana caranya supaya gue tuh memanage itu gitu. Soalnya karena kalau gue ikutin apa segala macam ini tuh nggak akan pernah ada habisnya. Apalagi kalau cowok kan pasti kan memegang kata-kata yang amat sangat mengerikan itu kan.
Paham dong kan, pasti kan. Nah itu tuh gue nggak mau sampai emosi gue itu mengendalikan gue. Oh. Jadi makanya kalau di saat istri lagi nyebelin, itu Lagi apa? lagi nyebelin, itu ya udah kayak istighfar. Tapi kadang gue juga ngomong ke dia, yang kalau misalnya kamu lagi nyebelin aku bete, aku keluar dulu ya bentar ya. Oh, disepakati Gitu. itu. Disepakati, iya. Oh, Jadi gue bagus. keluar dulu ya bentar ya, jalan-jalan sama mobil apa, naik mobil apa segala macam gitu, dan diiyakan Oke. gitu. Jadi ya udah akhirnya manage kayak gitu. Nah itulah merupakan salah satu pengorbanan gue, salah satu kecil dari pengorbanan gue dibanding sama pengorbanan istri gue yang jauh lebih banyak daripada pengorbanan gue. I see. Pengorbanan gue tuh cuma hanya itu aja. Sedangkan pengorbanan istri gue adalah yang pertama, itu kalau jalan di mall, yang diliatin bukan gue, tapi istri gue. Kok lo mau sih sama orang begini? Kayak gitu. Ah, Gue tatoan full nih. baru nangkep saya setelah itu. Tatoan nih full banget. Tapi Yes. istri gue pakai jilbabnya tuh yang panjang. Iya. Gitu. Mbak nggak salah milih ini Itu kan pemeran utama gitu. iya, teman-teman, itu kan merupakan suatu apa ya? Tekanan batin yang luar biasa dilatin satu mall gitu. Gitu. Kayak gitu, teman-teman. Terus habis itu ya, dan beberapa hal lain yang mungkin ada keseharian gue yang membuat dia tidak nyaman, ya itu merupakan salah satu pengorbanan dia demi cinta kita berdua gitu. Jadi kita tuh sama-sama berkorban tapi dengan cara yang masing-masing. Gue dulu nggak pernah yang namanya kayak gini. Gue dulu pasti pemarah apa segala macam, tapi sekarang gue bisa meredakan apa segala macam. Istri pun juga setelah melihat gue seperti itu berusaha, istri pun juga jadi adjust, jadi menyesuaikan. Oh, ternyata lu berusaha ya, gue juga berusaha juga deh. Akhirnya sama-sama berusaha dan sekarang jadi klik gitu. Luar biasa. Gitu. Kalau untuk karir tuh istri lanjut apa gimana? Jadi istri itu udah resign sih dari Saudi Airlines. Jadi 8 tahun kerja di Garuda Indonesia, akhirnya resign, pindah ke Saudi Airlines karena gara-gara untuk berhijab. Terus habis itu ya udah, akhirnya resign dan tadinya mau dikenain penalti 125 juta, akhirnya nggak jadi. Nggak jadi gara-gara istri melahirkan. Jadi di saat gue minta 1, dikasihnya 3 sama ya kayak gitulah pokoknya intinya. Bener. Gitu. Jadi gue minta, gue berdoa sama Tuhan gue bilang, ya Tuhan gue tolong bawalah istri gue pulang gitu. Karena gue capek berapa ribu miles, terus habis itu selang 4 jam itu tuh malas banget. Akhirnya ayolah pulang, gue udah nggak peduli yang namanya harta, yang penting adalah istri gue. Akhirnya kabulin. Istri gue pulang, yang pertama, yang kedua nggak bayar penalti, yang ketiga gue dapet karunia anak yang pertama. Dan sekarang kayaknya karirnya tambah moncer nih Pak Wisnu ya. Amin Amin, kita doakan. amin ya Rob. Mampir ke Ayam Geprek Dul. Oh berarti nanti bakal ada ini, Iya. ada posternya di bawah. Mungkin Jadi, ya, nggak tahu gimana operator loh gitu. Oke, Bang, gue pengen banget ngobrol lagi lebih banyak. Ayo, Nanti boleh. kapan-kapan lagi ya. Mm-mm. Nah, kita ngobrol di sini di podcast Teta ini yang memang isinya ngorek-ngorek doang, Korek doang. mengorek tanpa solusi. Mengorek tanpa solusi. Pokoknya pantengin terus. Terima kasih. Nah, kita tos corona lagi. Siap, terima kasih Kang Semoga Sadi. sehat istri, anak juga. Salam buat Ciba. Siap, Salam buat orang tua Iya. lu yang luar biasa, mertua lu yang luar biasa, tabah dalam menjalani. Salam banget. Kapan-kapan kalau bisa ketemu asik tuh ya, Boleh, ngobrol. boleh. Sekali lagi lu wawancara orang tua kan oke ya? Boleh. Tapi panas dingin juga pasti gue. Gimana? boleh banget. Oke, gitu aja teman-teman di podcast Teta di channel Terang Jakarta. Kalau channel ini bermanfaat, materi ini bermanfaat, podcast ini bermanfaat, silakan donasikan harta kalian untuk mendukung dakwah. Gitu aja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode 7 nanti. Ciao.